صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Salah satu nikmat yang kita rasakan, kita dipertemukan dengan tahun baru Islam 1442 Hijriah. Semoga di tahun yang baru ini amal-amal kita, keimanan kita, ketakwaan kita lebih baik daripada tahun yang kita tinggalkan. Karena orang yang beruntung adalah tahun ini lebih baik daripada tahun yang kita tinggalkan. Orang yang rugi adalah tahun yang kita tinggalkan sama saja dengan tahun yang saat sekarang ini. Bahkan yang celaka adalah bila tahun ini nanti lebih jelek daripada tahun yang kita tinggalkan. Oleh karena itu, di momen tahun baru 1442 ini, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentunya diri kita akan selalu meningkatkan dengan kekuatan yang ada, baik material maupun spiritual, baik secara jasmani maupun rohani, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan nilai yang maksimal. Lebih-lebih ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dulu, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan dalam satu tahun 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan. Yang pertama adalah bulan Muharram. Kemudian yang kedua bulan Rajab. Ketiga bulan Dzulqa'dah. Dan yang keempat bulan Dzulhijjah. 4 bulan inilah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun Hijriah dimulai dengan bulan Muharram. Dan Muharram ini adalah bulan yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan-kemuliaan di dalam bulan Muharram ini. Salah satu kemuliaannya kalau kita melihat dan membaca sejarah adalah Nabi Adam alaihissalam dipertemukan dengan Ibunda Hawa ketika dipisahkan dari surga di atas dunia di dalam bulan Muharram ini. Nabi Musa alaihissalam, subhanallah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun laknatullah di dalam bulan Muharram ini. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam juga diselamatkan dari dibakarnya oleh Raja Namrud yang dalam keadaan selamat di dalam bulan Muharram ini. Yang mereka rata-rata berkaitan dengan tanggal 10 Muharram. Makanya di dalam bulan tanggal 10 Muharram ini dianjurkan kepada umat Islam untuk melaksanakan puasa sunnah. Walaupun
ini juga pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka Nabi Muhammad SAW menegaskan supaya tidak sama dengan mereka. Umat Islam hendaknya berpuasa mulai hari yang ke-9 di Muharram dan tanggal 10 ini, yaitu di hari Tasyu'a dan di hari Asyura itu sendiri. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ajaran Muhammad SAW adalah ajaran yang memang penuh dengan kesempurnaan dan kenikmatan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku cukupkan bagimu agamamu, aku sempurnakan agamamu bagimu, aku cukupkan nikmat untukmu, dan aku ridho Islam itu sebagai agamamu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, bulan Muharram yang juga dijadikan momentum hijrah dan dijadikan oleh Khalifah yang kedua, Umar Ibn Khattab, sebagai tahun awal hijrah dalam Islam, mengandung makna yang sangat penting. Karena insya Allah dengan hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam bisa tersebar di atas dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkapkan kepada kita semuanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman kemudian hijrah dan bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta dan jiwa mereka, sangatlah agung derajatnya di sisi Allah dan mereka mendapatkan kemenangan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya bahwa kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dan kemenangan dalam hidup, 3 syarat yang hendaknya dipenuhi. Pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa keimanan dalam diri kita ini perlu kita jaga, kita pupuk, kita pelihara agar keimanan ini mengantarkan kepada kemuliaan itu sendiri. Keimanan kita jangan sampai ragu-ragu, karena memang hanya dengan iman yang benarlah yang akan mengantarkan kemuliaan itu. Dan orang-orang yang memiliki iman yang benar, insya Allah hidupnya akan mulia. Kemudian yang kedua adalah wahajaru, orang yang hijrah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya di Mekah, ternyata perkembangannya kurang begitu pesat. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah secara tempat, hijrah secara makani, secara tempat. Dan yang lebih penting daripada itu juga hijrah secara maknawi. Ternyata ketika hijrah demi hijrah dan dilakukan oleh Rasulullah, hijrahnya dari Mekah ke Madinatul Munawwarah yang dulu terkenal dengan Yasrib, maka Islam begitu berkembangnya. Akidah yang telah ditanamkan oleh Rasulullah bisa diterima oleh masyarakat. Ibadahnya bisa diterima, akhlaknya bisa diterima, muamalahnya bisa diterima. Sampai termasuk sekarang yang ada di Indonesia ini. Begitu pesatnya ajaran Islam, begitu berkembangnya. Makanya kepada kita yang ingin mendapatkan kemuliaan dan insya Allah akan diangkat derajatnya, manakala pada diri kita ini momentum hijrah kita lakukan bersama. Minimal hijrah secara maknawi, secara makna,
yaitu al-muhajiru man hajaro manahallahu an. Yang dikatakan hijrah itu adalah pindah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang diperintahkannya. Mungkin kalau kita asalnya kufur dan ingkar, mari kita bersama-sama hijrah untuk menjadi orang-orang yang beriman. Kalau dulu kita dari nilai-nilai jahiliyah kebodohan, mari kita hijrah kepada ilmiah, keilmuan. Kalau kita dulu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita tidak mau belajar, maka sekarang mari kita bertolabul ilmi. Pendek kata, dari nilai-nilai hal yang negatif kepada nilai positif. Maka hijrah menjadi syarat yang kedua, akan diangkat derajat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga, insya Allah akan mengangkat derajat seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya manakala dia bersungguh-sungguh di dalam dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan seseorang itu apapun yang ia lakukan kalau dengan malas. Tentunya kita harus bersungguh-sungguh. Karena hanya kata-kata sungguh-sungguh inilah yang akan mengantarkan kepada perubahan yang mendapatkan kemuliaan itu sendiri. Wajar kalau Allah mengatakan, pertama iman kita kokohkan. Kemudian yang kedua hijrah kita lakukan secara maknawi. Kemudian yang ketiga kita lakukan bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan a'zamu darajatan indallah. Sangat agung derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan ke dalamnya, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kita semuanya. Barangkali ini untuk mengakhiri bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.